Hadir, hadirin jamaah peserta Sekolah Tadabbur RKS ya. Rahimakumullah. Pertama kali saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Id Sa'id, Id Mubarak. Semoga amal ibadah kita semua, Bapak Ibu semua, sepanjang Ramadan yang sudah kita lewati, diterima semuanya oleh Allah dengan kualitas ibadah yang terbaik ya. Dan semoga dengan Ramadan tersebut Allah menjadikan kita dalam kebaikan sepanjang tahun ke depan sehingga kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah, amin. Seterusnya kami mohon maaf lahir batin atas berbagai kekurangan yang ada barangkali ya. Nah, baik, hari ini kita memulai kembali kajian Sekolah Tadabbur setelah sekali kita libur ya saat Lebaran kemarin, saat Idul Fitri. Dan kali ini kita sudah memasuki sesi yang ke-6. Ahlan wasahlan kepada Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Gurunda. Alhamdulillah khair insyaallah. Posisi di markas atau di lain sana? Ya, di markas markas ya, ya. Baik Gurunda, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan sekolah tadabbur yang ke-6 Gurunda ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyimak sekolah tadabbur yang ke-6 hari ini. Sebelumnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa qulin hatiyat salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada sesi 5 yang lalu sudah dibahas oleh Gurunda tentang alat tilawah, alat tadabbur yang pertama yaitu tilawah ya. Sebagaimana Gurunda sebutkan bahwa alat tadabbur meliputi tilawah, tafsir, sirah, fiqhul lughah, bahasa Arab, dan kemudian amal maidani. Nah, seperti itu konon yang akan dibahas selama sesi 5 sampai 10 ya. Allah alam. Nanti silakan Gurunda disampaikan kembali. Baik, mari kita siapkan untuk menerima taujih pada hari ini tentang alat tadabbur berikutnya. Kepada Gurunda Ki Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, faltafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, hanya dengan seizinnya, hidayahnya Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang membuat kita tetap mencintai, merindukan kalamullah sehingga kajian ini kembali terlaksana. Dan tidak ada lain kecuali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya.
tidak lupa menyampaikan selamat Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Minal 'aidin wal faizin insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Satu hal yang harus harus aksiomatik bagi kita, ya, bahwa perintah tadabbur itu ada di surat An-Nisa. An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang kedua ada di surat Shad, ya. Di surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Ya. Yang ketiga ada di surat Muhammad 24, la yatadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfalha. Inilah yang merupakan dasar utama sekolah tadabbur ini. Semoga nggak bosan ayat-ayat ini saya ulang terus agar menjadi aksiomatik bagi kita bahwa tadabbur sesungguhnya bagian yang sangat include di balik tilawah orang-orang beriman itu. Kemudian terakhir kita membahas salah satu alat tadabbur yaitu tilawah. Ya. Yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak dirasakan urgennya, ya. Tidak dirasakan pentingnya. Ya. Bahkan sering kita mendengar ungkapan yang penting itu tadabbur, ya. Apa hanya tilawah saja. Maka kita menginginkan dua-duanya. Karena tadabbur tanpa tilawah hanya akan menghasilkan nilai-nilai fikriyah. Tapi dengan tilawah, tadabburnya akan bernilai fikriyah, ya, dan imaniyah. Ya. Karena tadabbur yang didukung oleh tilawah yang banyak, artinya kita menjadi orang yang terbiasa bertaqarrub kepada Allah dengan tilawah, ya, yang sering kita sebut dengan tilawah harian ataupun menghafal, karena hakikat menghafal adalah memperbanyak tilawah. Ya. Maka itu akan terjadi apa? Terjadi apa yang disebut zadathum imana, penambahan iman, ya. Akan terjadi proses tazkiyatun nafas, ya. Jadi saat ini terbentuk dalam diri manusia bertambah dengan tadabbur, maka insya Allah akan menghasilkan tadabbur yang fikri dan iman, ya. Bernilai pemikiran dan bernilai keimanan. Seperti yang pernah kita bahas, tadabbur yang bernilai keimanan, maka salah satunya bisa mengantarkan manusia takut kepada Allah, ya. Merasakan keagungan Allah sehingga di situ ada tetesan air mata, dan Rasulullah menjanjikan ainan la tamassuhumun nar, ya. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, wa ainun batat fi sabilillah, dan mata yang begadang dalam rangka taat kepada Allah ataupun berjaga, ya, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tentu akan menghasilkan motivasi-motivasi amal yang luar biasa, ya.
seperti yang terjadi kepada seorang sahabi yang masih belia yang bernama Umair ibnul Humam. Saat perang Badar, beliau asik makan kurma, maksudnya sarapan. Kemudian mendengar Rasulullah mengatakan sari'u ya, ila jannatin arduhas samawati wal ard. Ayat ini muktabas ya, atau ringkasan dari firman Allah di Ali Imran 132 ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Persingkat menjadi sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard. Maka cuplikan atau gubahan ayat yang didengar oleh Umair bin Humam itu membuat dirinya mengatakan la in akaltu hadhihi tamarat fa inni ta'akhkhartu ila jannah. Kalau kurma ini saya habiskan, ya nggak nyisa, berarti saya terlambat dong masuk surganya. Ya. Maka hanya dimakan beberapa butir, dan kemudian langsung maju ke medan perang. Dari situ dia syahid di jalan Allah. Apa? Karena tadabburnya terhadap cuplikan ayat, ya, walaupun bukan ayat yang seutuhnya. Ya. Karena itu bagi yang tadabburnya tanpa dasar tilawah, mereka mengatakan aneh ya, kok tilawah aja pakai nangis ya, pakai bercucuran air mata, nggak nyambung bagi mereka. Karena orang-orang yang tadabburnya hanya dengan pemahaman, ya, dia tidak melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan tilawah-tilawahnya, cenderung tadabbur fikri, tadabbur yang hanya pemikiran, hanya menjadi pengetahuan, pengembangan dari satu pemahaman ayat-ayat. Hatinya tidak ikut berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, tidak merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang diungkapkan oleh sebagian ulama, ya. Katanya idza a'anakallahu ya bitilawah fa innahu yuridu an yansahaka. Ya. Jika Allah telah membuat kamu jadi senang tilawah, ya, sehari ya, minimal 1 juz, atau yang nggak puas 2 juz dan seterusnya. Ya. Maka ketika antara tilawah dan tadabbur itu terpadukan, maka para ulama itu mengatakan ketika Allah telah memudahkan kamu selalu tilawah, ya, maka berarti Allah ingin selalu menasehatimu. Ya. Innahu yuridu an yansahaka. Ya. Luar biasa ya, kita dinasehati teman kita, guru kita aja merasa bahagia, apalagi dinasehati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat untian-untian ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Hari ini kita mencoba untuk memahami peran tafsir dalam tadabbur Al-Quran. Jadi tilawah dengan terjemahan itu sudah bisa menghasilkan tadabbur. Ya. Ya, tentu tadabbur yang terbatas. Ya. Dan tidak mustahil di balik keterbatasannya juga tetap ada nilai-nilai keimanan yang luar biasa. Ya, tidak mustahil seseorang, ya, hanya karena memahami artinya saja, ya,
Misalnya ada seorang akhwat yang membaca akhir surat apa, surat An-Nisa ya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudillu ya. Ma yudilluna illa anfusahum ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi kisah seorang akhwat ini sedang mengalami guncangan hidup yang luar biasa ya. Ya, terkait dengan biasalah juga manusia ya, yang seharusnya dia akan dilamar oleh seorang muslim tapi kemudian digagalkan hanya karena usia dirinya dengan usia calonnya terlalu terpaut jauh. Sehingga yang tadinya dia pikir, wah ini sudah jodohnya datang, tiba-tiba dibatalkan. Ya. Akhirnya dia ketika sampai di ayat ini, ya, dia merasa, ya, kenapa saya harus sedih berlebihan seperti ini? Ya. Karena cukuplah seorang beriman, kalau ayat ini ditadaburi kan, cukuplah orang beriman itu hidupnya sudah terikat dengan Al-Quran, berarti dirinya itu sudah mendapatkan satu hadiah yang besar dari Allah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu dia dapatkan sentuhan ayat itu ketika dia mencoba menghibur dirinya dengan berumrah. Sehingga dari ayat itu dia merasa kalau bersedih berlebihan padahal Allah sudah membuat dirinya cinta Al-Quran, berarti dirinya tidak menghargai fadlullah yang disebut dengan azimah di ayat itu ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sehingga dia merubah pola pikir hidupnya untuk tetap bersyukur kepada Allah bahwa memang hanya surga yang menjanjikan kenikmatan yang sempurna. Ya. Adapun dunia, ya, punya ini nggak punya yang itu, punya nikmat A nggak punya nikmat B. Ya. Yang ada disyukuri, yang nggak ada disabari. Ya. Akhirnya dia sangat terhibur di surat An-Nisa ayat 113 ya. Nah, dari situ dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ya. Ya, istilahnya ada jodohnya, ya, dia disyukuri. Nggak ada jodohnya bukan berarti manusia itu sudah hidup terpuruk. Ya. Dia menyerah betul dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia rasakan ketika hidup itu betul-betul disyukuri dan diserahkan kepada Allah, maka tidak lama setelah peristiwa itu Allah menghadirkan kembali seorang muslim yang siap menikahinya tanpa ambil-ambil apapun, menerima apa adanya, gitulah. Ya, itulah salah satu contoh nyata dalam kehidupan. Ya mungkin si fulanah ini nggak tahu apa tafsiran ayat ini, terjemahannya bahwa salah satu karunia Allah yang besar itu kalau kamu ya bisa merasakan nikmatnya Al-Quran ini, ya, nikmatnya membaca, nikmatnya memahami, ya, nikmatnya mengamalkan, ya, nikmatnya kemarin tidak ngerti sekarang jadi ngerti, itu kan Allah yang menakdirkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
Karena itu dalam hadis dikatakan siapa yang sudah diberi kenikmatan beral-Quran, ya, ini kalau sudah ke hadis ini berarti tafsir, ya, sudah tafsir ini, ya. Dalam hadis dikatakan, ya, barang siapa yang sudah Allah takdirkan, ya, mengimani Al-Quran dengan baik, ya, ya, apalagi masya Allah, ya, rajin tilawahnya, ya sudah hafal, ya sudah paham dan seterusnya, ya. Kemudian dia tertarik kepada kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain, ya, dan menganggap, ya, apa yang dimiliki itu nggak ada apa-apanya. Sebutlah orang masya Allah Qurannya sudah bagus semua, tapi Allah takdirkan miskin. Kemudian dia melihat orang yang kekayaannya luar biasa, kemudian dia merasa ya saya nggak ada apa-apanya dengan jadi orang itu kaya raya. Maka Rasulullah mengatakan faqad saghharna Allah. Maka berarti orang itu telah mengecilkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah. Kan Allah sudah mengatakan tadi 113 tadi, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, karunia Allah kepadamu ketika kamu bisa hidup dengan Al-Qur'an itu sangat besar, ya. Kok kamu gara-gara itu aja merasa jadi nggak bersyukur, ya? Melihat orang lain dari segi keduniaan sudah Allah mudahkan, ya. Maka berarti kamu telah mengecilkan, meremehkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekedar contoh, ya, contoh dalam kehidupan nyata. Ya. Oleh karena itu, ketika sebuah ayat itu dikuatkan dengan tafsirnya, ya, maka insya Allah akan menghasilkan tadabbur yang lebih luas lagi. Maka itulah sebagian ahli ilm, ya, ketika membahas satu atau dua ayat kok bisa sejam berjam-jam, ya. Karena dia memadukan antara antara tadabburnya, ya, memadukan tafsirnya, bahkan kalau dia memiliki alat-alatnya dia bisa ungkap semua itu, ya. Apakah tafsir secara istilahnya ma'thurnya, ya, tafsir ma'thurnya, tafsir lughawinya, tafsir sirahnya, atau tafsir maidaninya, maka itu akan membuat manusia, ya, satu ayat bisa panjang lebar dijelaskan, ya, bagaimana dikatakan oleh para ulama, Al-Quran, ya, kitabun khalid, ya, walahu ata'un mutajaddid. Quran ini kitab yang abadi, ya. Nggak ada istilah nggak up to date, ya. Nggak ada istilah ada luarsa, ya. Dulu sampai sekarang ya seperti ini Al-Quran ini, dan dia akan selalu memberi inspirasi yang baru, ya. Jadi nggak ada kata terlambat bagi siapa saja yang mau mempelajari tadabbur, ataupun salah satu alatnya juga adalah tafsir. Kata tafsir dalam bahasa Arab adalah al-idah, penjelasan. Karena itu ketika ayat itu dikaitkan dengan tafsirnya, maka ayat itu akan semakin jelas. Secara istilah disebut dengan ilmun yufhamu bihi muradu kalamillahi azza wa jalla. Sebuah ilmu yang harus dipelajari, yang jika dipelajari akan membuat manusia itu betul-betul memahami, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mendalam. Ya. Maka salah satu ilmu yufhamu bihi, ya,
salah satu ilmu yang bisa terpahami ya, ayat-ayat Al-Quran itu minimalnya adalah ya, tafsir bil ma'thur. Ya. Tafsir dengan memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu memberi penjelasan. Ya. Yang kedua, ya, al-ma'thur bis sunnah. Ya. Apa yang diriwayatkan tentang tafsir itu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga adalah aqwal sahabah tabi'in. Ya. Ucapan penjelasan para sahabat dan tabi'in tentang suatu ayat, ya. Maka itu juga bisa menjadi salah satu tafsir bil ma'thur. Ya. Insya Allah semua kita sudah merasakan ya bagaimana Al-Fatihah itu ditadabburkan ya. Dengan modal tilawah yang sudah sering kita lakukan ya. Ataupun dengan terjemahan yang insya Allah kita semua tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya. Penguasa semesta alam dan seterusnya ya. Maka bedakan ya ketika ayat Al-Fatihah ini dipahami tafsirnya. Salah satu tafsir surat Al-Fatihah yang sangat terkenal adalah ya Rasulullah mengatakan ya qusimatus sholatu baini wa baina abdi nisfaini. Intinya apa? Intinya siapa saja yang membaca Al-Fatihah, ya, maka berarti manusia itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau nggak baca tafsir kita nggak tahu. Ya. Bahwa setiap kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, bacaan kita itu direspon oleh Allah. Jadi yang pertama kan di Cibitung juga. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Ya. Jika manusia itu membaca alhamdulillahirabbil alamin maka Allah menjawab ya hambaku telah memujiku. Ya. Kalau membaca ar-rahmanur rahim maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung-nyanjungku ya. Dan begitulah seterusnya setiap ayat itu ada respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hadis ini manusia akan menghasilkan tadabbur yang lebih luas. Ya. Katakan misalnya ketika dia baca Al-Fatihah tapi tidak konsen, ya, pasti dia malu. Bagaimana mungkin saya nggak hadir hati saya baca Al-Fatihah, padahal dengan hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa saja yang baca Al-Fatihah, bacaannya dijawab, direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Apakah kalau manusia itu bacaan Al-Fatihahnya tidak konsentrasi, apakah masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Andai kata tetap dijawab, tentu kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saat manusia baca Al-Fatihah itu
di situ terpahami bahwa Allah itu senang ya mendengar hambanya baca Al-Fatihah, bahwa di situ Allah menyambut ya Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya, bahwa di situ Allah memberi jaminan ya, kata Allah di dalam hadits qudsi itu ya, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ayat ini memang untuk hambaku, yaitu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab ini memang untuk dipersembahkan untuk hambaku, dan hambaku akan mendapat apa yang dia minta dari Al-Fatihah. Jadi baru dengan istilahnya tafsir am ya, tafsir umum dari Al-Fatihah ya, bahwa siapa yang baca Al-Fatihah sungguhnya Allah merespon bacaannya, maka seharusnya jiwa ini nggak mungkin nggak hadir ya, nggak hadir di dalam suasana bacaan Al-Fatihah, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala merespon bacaan hamba. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada satu tafsir yang maksur dalam hal ini ya. Kecuali jika memang mau diperdalam, artinya nggak ada tafsir maksur yang populer dalam hal ini. Kecuali kalau mau diperluas, ya, bahwa sebutlah Fir'aun lah yang sangat tersinggung ketika Musa memperkenalkan Allahu Rabbul Alamin. Maka Fir'aun mengatakan, wa ma Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu apaan? Tentu kita sebagai orang beriman, insya Allah tidak demikian. Jadi ini salah satu contoh. Jika kita tahu seperti ini, berarti kita butuh mengetahui kata Rabbul Alamin di surat Asy-Syu'ara ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga akan dibaca bagi orang-orang yang nanti berada di surga. Qila alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu salah satu tafsir dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Contoh dari Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Terjemahan ya, hanya menjelaskan Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya. Namun Al-Quran menjelaskan tidaklah Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, ya. Maka penjelasan yang menunjukkan rahmatnya yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Ya. Dari mana penjelasan itu? Dari surat Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi di sini ketika seseorang memahami tafsirnya, maka dia merasa ya bahwa Allah itu sangat luas ya kasih sayangnya terhadap seluruh makhluknya. Ya. Dalam hadis dikatakan ya bahwa iblis saja ya di hari kiamat nanti ya ketika tahu bahwa rahmat Allah ya itu sangat luas, maka iblis itu kegeeran katanya. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Ini tafsir ya, tafsir dari hadis.
Kata iblis itu, jangan-jangan saya juga akan diampuni di hari kiamat ini. Ini berarti apa? Ya. Berarti tadaburnya, kalau iblis saja begitu optimis, ya, walaupun akan gagal optimisnya, maka kita sebagai orang beriman harus lebih optimis lagi. Ya. Insya Allah diampuni dosa-dosanya, insya Allah dimasukkan surga, yang tentu insya Allah kita ya, jauh dari sikap-sikap iblis. Ya. Nah, dari mana iblis ini memahami seperti itu? Ya. Dari ayat-ayat, kalau ibu-ibu baca tentang hari kiamat, ya, ibu baca tentang hari kiamat, itu pasti ketika Allah menyebut dirinya dengan kata Ar-Rahman. Ya. Sebutlah yang paling populer adalah An-Naba, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Jadi hari kiamat itu memang luar biasa, ya, mencekamnya, menakutkannya. Ya. Tapi Allah ya, di hari itu pada hakikatnya ya, tetap sayang kepada seluruh makhluknya. Ya. Di surat Maryam apalagi itu terkenal. Bahkan terkenal surat yang terbanyak menyebut dirinya Ar-Rahman ataupun tema rahmat di surat Maryam. Misalnya ayatnya yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari orang-orang yang bertakwa itu digiring menuju Allah yang Rahman. Oleh karena itu pentingnya di dunia ini kita harus menjadi orang-orang yang selalu mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tadabbur dari kata Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahim kita sering membaca terjemahannya Maha Penyayang. Ya. Kalau ditafsirkan bagaimana? Ditafsirkan maka kita bisa baca di apakah di surat Al-Ahzab, ya. Di surat Al-Ahzab di ayat 43 Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Ternyata kalau Rahman itu sebuah rahmat yang umum, ya, sedangkan Ar-Rahim itu sebuah rahmat yang khusus atau istilah yang lain yang eksklusif. Ya. Diberikan kepada siapa rahmat yang eksklusif itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Itu salah satu tafsir Quran bil-Quran tentang Ar-Rahim. Ya. Ya. Tentu ini sekedar contoh, ya. Adapun jika kita berminat, ya tentu kita memang harus menyediakan waktu. Atau kalau sudah seperti ini berarti ini sudah domain apa? Pendalaman, ya. Dan kalau kita belum siap untuk langsung mendalami dari Al-Quran, maka insya Allah kajian-kajian tafsir walaupun sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali itu insya Allah tetap memberi solusi agar kita juga tidak terlalu buta dengan tafsir. Kapan lagi biasanya Allah menyebut dirinya Ar-Rahim? Ya, biasanya kalau ada ayat-ayat hukum. Ya. Situ pasti Allah menyebut kata Ar-Rahim. Ya. Ya. Misalnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya.
Jadi semua ayat-ayat yang ditutup dengan diakhiri dengan Ghafurur Rahim itu banyak di ayat-ayat hukum. Ya. Jadi intinya apa? Intinya ya, berusaha untuk melaksanakan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ini saya ada kurang sana, kurang sini, insya Allah Allah mengampuni dan merahmati hamba-hambanya. Nah, itulah ketika tadabburnya sampai ke tafsir, ya, baik Quran dengan Quran maupun Quran dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kalau kita baca hadis, ya, maka tema rahmat ini juga lebih luas lagi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmat. Ya. Ya. Jadi 100 rahmat, Rasulullah mengatakan satu saja yang diturunkan manusia ke bumi. Ya. Jadi sisanya berapa? 99. Hadits ini ya berarti ya. Jadi satu inilah yang diturunkan ke bumi, ya. Dan satu ini terbagi kepada seluruh makhluk yang ada. Adanya seorang istri begitu sayang kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya, ini tidak terlepas dari rahmat Allah. Ini berapa miliar manusia bisa begitu. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ada induk binatang begitu melindungi anak-anaknya, itu tidak terlepas dari sayangnya Allah. Tadabburnya bagaimana? Ya Allah, baru satu saja dibagi ke seluruh makhluk di bumi ini. Ya, begitu indahnya hidup ini. Ya. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Ya. Ketika 99 rahmat itu diberikan kepada ahlul jannah. Nah, tak terkira lagi ya bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala saat nanti di akhirat. Maka tepatlah di sini bahwa Allah selalu menyebut dirinya Ar-Rahman dalam sekian banyak ayat-ayat tentang hari kiamat. Ya. Ya, nanti bisa diingat-ingat kalau lagi tilawah ada tentang hari kiamat. Biasanya Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Ya. Di surat Thaha misalnya wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya. Nah ini contoh dari surat surat Al-Fatihah ya. Ya. Kalau kita lebih perdalam lagi ya, sebutlah misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka ya apa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah misalnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijelaskan dalam hadis qudsi ya bahwa Allah menyeru manusia agar betul-betul menjadikan hidup ini ya, terfokus kepada ibadah. Ya ibadi ya bani Adam tafarragh li ibadati. Wahai bani Adam, fokuskan hidupmu itu untuk beribadah kepadaku. Ya. Saya aku penuhi dirimu itu dengan rasa cukup. Amla sadraka ghinan. Wa illa amla sadraka faqr. Kalau kamu nggak fokus beribadah kepadaku, maka akan buat dirimu itu hanya terisi oleh kefakiran. Maka kalau kita padukan betapa seharusnya manusia itu di balik kata iyyaka ya
fokus di dalam ifrat, ya. Ifrat itu artinya hanya kepada Allah, ya. Fokus dalam arti menafikan semua makhluk, ya, tidak bisa diharapkan untuk diibadahi. Ya, begitulah seterusnya, ya. Ya, kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Maka kalau kita belajar tafsir, maka akan dijelaskan siapa yang dimaksud manusia yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Maka penjelasannya ada di surat An-Nisa, ya. Nisa 69, ya. Man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Artinya ketika manusia itu sedang menyatakan tunjukkan kami jalannya orang-orang beri nikmat, maka pikirannya sudah langsung nyambung ke An-Nisa 69 yang dimaksud adalah agar kami ini terus bersama dipadukan atau dikumpulkan dengan para nabi, ya. Orang-orang yang serius di dalam beribadah, siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Ya. Walaupun an'amta itu juga umum sebetulnya, ya. Jalan orang-orang kau beri nikmat, ya bisa juga nikmat itu ya kehidupan dunia, ya, dengan segala sesyurisnya. Tapi dengan tafsir, ya, khusus adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Sehingga kita secara otomatis mencintai orang-orang yang disebut oleh Allah tadi, ya. Kita akan mencintai para nabi, dan itu mengharuskan kita mempelajari isi Al-Quran, karena Al-Quran banyak menjelaskan kehidupan para nabi, siddiqin, syuhada. Kita akan otomatis ingin belajar kehidupan para sahabat, karena begitu banyak para sahabat yang mati syahid, begitu banyak para sahabat yang dinyatakan orang-orang yang saleh. Ya, lanjut, ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kami ini mendapat atau terjerumus ke jalannya orang-orang yang dimurkai. Nah, di sini ada perpaduan, ya, ada penjelasan dari Al-Quran, penjelasan dari Rasulullah. Penjelasan dari Al-Quran, maghdub itu disebut di surat, ya, di surat Al-Maidah. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Begitu juga yang dimaksud ad-dhalin disebut di surat Al-Maidah. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira. Yang dimaksud dengan ad-dhalin adalah orang an-nasara. Sehingga pemahaman ini seharusnya secara otomatis membuat orang-orang beriman itu baru dari Al-Fatihah saja sudah bisa istilahnya apa, memiliki al-wala wal bara. Siapa yang harus dia cintai, yang harus dia dukung, yaitu alladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang harus disikapi dengan bara, yaitu al-maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka tidak mungkin dia mengikuti jalan al-maghdub atau ad-dhalin dalam pemikirannya, dalam perilakunya, karena sungguhnya, ya, tadabburnya, apalagi yang terlengkapi dengan tafsirnya, membuat semakin jelas, ya,
siapa yang dimaksud oleh Allah, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Bahkan dari akhir ayat ini pun ya, Rasulullah masih punya penjelasan lagi. Ya. Ya. Rasulullah punya penjelasan begini. Ya. Sesungguhnya membuat Yahudi itu sangat membenci orang-orang beriman ya, adalah karena 3 hal. Ya. Pertama, karena mereka tidak memiliki hari Jumat. Artinya hari ibadah mereka itu Sabtu. Allah takdirkan kita hari Jumat. Itu membuat mereka kesel ya. Padahal kenapa harus kesel? Bergabung aja dengan kaum muslimin, otomatis dia juga sudah punya hari Jumat. Ya. Tapi karena gengsi, ya, maka mereka ya, dikatakan oleh Rasulullah, innahum la yahsudunana, ya, kama yahsuduna ala thalathati umur. Ya. Sesungguhnya Yahudi itu tidak membenci, tidak mendengki kepada kita kecuali karena 3 hal. Pertama, hari Jumat. Karena itu aneh ya jika kaum muslimin tidak menghargai hari Jumatnya. Ya. Jadi hari Jumatnya dianggap sama aja dengan hari yang lain. Kahfinya seharusnya ada banyak sholawatnya, ada banyak doanya, ada datang ke masjid lebih awal. Tapi dia anggap sama sehingga di hari Jumat tidak ada satu peningkatan amal. Jadi hadis ini menjadi penjelasan dari Al-Fatihah, akhir Al-Fatihah secara umum. Kedua, Rasulullah mengatakan karena Ka'bah yang membuat mereka itu benci kepada kaum muslimin. Kenapa Ka'bah diberikan hanya kepada umat Muhammad? Kenapa dulu Musa nggak dikasih? Padahal ya tinggal gabung aja, bersyahadat aja, otomatis mereka berhak terhadap Ka'bah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ala qaulikum khalfal imami amin. Ya. Buat mereka itu benci kepada kaum muslimin karena ucapan umat Islam amin setiap mendengar imam membaca waladhdallin. Ya. Jadi amin itu sangat dipahami oleh orang Yahudi. Amin kan artinya kabulkanlah. Artinya kabulkanlah ya Allah, jangan sampai kami ini terjerumus ke gaya hidup Yahudi dan Nasrani, tapi tolonglah kami hidup seperti orang-orang yang disebut dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Berarti itu akan beda ya tadabbur yang hanya terjemahan dengan tafsir. Walaupun kata dia belum tahu tafsirnya, insya Allah juga sudah memberikan satu sentuhan dalam hati. Apalagi Rasulullah punya penafsiran khusus, misalnya siapa yang aminnya pas bersama imam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sampai setinggi itu ya fadilah bacaan untuk penjelasan surat Al-Fatihah sebagai tafsir ya, sehingga di balik itu orang beriman mendapatkan peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala baru sebatas mengucapkan amin ya, agar disamakan dengan dibarengkan dengan bacaan ya. Begitulah jamaah rahimakumullah ya, tentu semuanya ini akan ada akan menjadi lebih luas ya kalau tahu bagaimana tafsirnya Al-Baqarah, tafsirnya Al-Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya.
Maka pertemuan ini sekilas menjelaskan, maka dengan tafsir akan menghasilkan tadabbur yang lebih luas lagi. Yang tidak mustahil bagi sebagian kaum muslimin pada zaman dahulu. Penjelasan-penjelasan seperti ini sudah menjadi sebuah yang aksiomatik dalam kehidupan mereka. Ya. Semoga insya Allah kita pun bisa demikian. Ya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya bisa tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khair katsira kepada Gurunda atas paparan sekolah tadabbur yang keenam, fokus di masalah alat tadabbur tafsir ya. Baiklah, jamaah rahimakumullah, silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya terhadap apa saja yang kira-kira perlu diperdalam pembahasannya. Tafadhol. Secara langsung melalui naik, silakan. Adakah? Atau secara chat tertulis boleh? Mungkin sebagai pengawal, Gurunda, tentang alat tadabbur tafsir ini, jadi membawa kepada tadabbur yang lebih luas lagi ya. Jadi ketika kita membaca sebuah tafsir, sebuah ayat, maka kita akan terbawa kepada tadabbur yang lebih luas lagi. Satu itu, kemudian tentang tafsir itu sendiri kan sekarang ini banyak kitabnya, Ustaz. Kira-kira untuk pemula, kitab tafsir apa yang kira-kira recommended untuk turut dibaca untuk menunjang tadabbur kita gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Ya, untuk apa? Untuk alat tadabbur tafsir ini minimal memang tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir itu memang spesialis ya. Spesialis tafsir bil maktur. Ya. Jadi siapa saja yang membaca Ibnu Katsir ya, akan mendapat info tentang satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis, satu ayat dengan ungkapan para sahabat ataupun para tabi'in. Walaupun yang lain juga bisa ada ya. Hukum juga ada, tapi tidak sedalam kalau kita membaca tafsir Al-Qurtubi misalnya ya. Dan selain itu Qurtubi juga sangat besar tafsirnya ya. Ada 10 jilid ya. Tapi Ibnu Katsir ya, bahkan ada ringkasannya ya. Bil khusus yang terjemahan insya Allah mudah didapatkan ya. Untuk menjadi rujukan ya, ataupun informasi yang lebih luas ya. Dari sini akan menunjukkan betapa kalau kita hafal ya, maka kita akan lebih cepat menangkapnya. Walaupun tidak sedikit juga orang nggak hafal tapi ya, banyak tahu tentang sebutlah kalau an'amta alaihim kaitannya ya dengan surat An-Nisa 69, kaitannya dengan Al-Maidah, qala alladzina yakhafuna an'amallahu alaihim yadkhulu alaihimul bab ya. Kaitannya dengan Al-Ahzab 37, wa taqulu lilladzi an'amallah ya. Sehingga yang disebut mendapat nikmat itu kalau di Al-Ahzab adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ya,
ya. Ujian-ujian dari Allah. Kalau di Al-Maidah orang bernikmat itu orang yang komitmen untuk mendukung para nabinya. Khusus di kisah itu persiapannya untuk mendukung nabinya Musa dan Harun ya, untuk berjuang membebaskan Baitul Maqdis dari orang-orang yang jahat ya. Sedangkan di An-Nisa itu anak-anak cuma secara global saja. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan anbiya. Tapi kalau di surat Al-Maidah disebut An'ama itu kalau dia berjihad di jalan Allah. Kalau di Al-Ahzab kalau dia bersabar atas ujian Allah yang sedang menimpanya yang sangat pahit ya. Sebagaimana dialami oleh Zainab binti Jahsy ya. Nah, hal seperti ini akan kita temukan di tafsir Ibnu Katsir insyaallah ya. Ya seminim-minimnya, waduh saya tuh nggak ada orang, sebagian orang saya tuh melihat bukunya jadi pusing katanya ya, karena bukunya kan tebel ya. Ada 3 terjemahan gitu ya. Ya udahlah ya, jiping aja, jiping ya. Ya cukup mendengar saja. Yang penting kalau rutin insya Allah banyak informasi ya. Ya, biar Allah bagi-bagi kehidupan ini ya, yang sudah langsung baca dia, yang bagian ngomongnya, bagian menyampaikan, yang nggak siap baca, yang nggak ada kesempatan baca, ya maka jadilah orang yang mau mendengarkan, ya sehingga insya Allah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Jadilah manusia itu terhadap ilmu banyak menyerap. Ya. Kalau enggak, ya banyak belajar. Ya. Kalau enggak, ya menjadi simpatisan ilmu. Ya. Maka jangan sampai jadi yang keempat, enggak jadi apa-apa. Menjadi orang alim enggak, menjadi orang belajar enggak, menjadi pecinta enggak. Kalau kamu enggak jadi apapun dalam kehidupan terkait dengan ilmu ini, kamu akan binasa. Alhamdulillah. Baik, seperti itu. Baik, mungkin perlu saya infokan kepada jamaah, Kurunda ini ada banyak kajian tafsir ya yang sudah dilaksanakan. Mungkin RKS tidak perlu mengadakan lagi, silakan gabung dengan kajian yang ada, kajian Kamis pagi dengan Rumah Quran Nasional Depok, Ustaz ya. Kajian ya. Tamasya Selasa ada ya. Selasa di mana? Saya malah lupa. Ada ya, Selasa kajian Qasasul Quran ya. Rabu kajian juz 28 sama Ummahat ya. Ahli Quran ya. Jumat kajian juz 30 ya, Tamasya ya dari Saudi ya. Dari Saudi ya. Sabtu itu mantik ya. Mantik ya. An-Najwa itu ya. Ya, An-Najwa surat ya. Ya. Ya, ada kelas baru lagi ini, surat Hud ya, surat Hud. Oh ya, surat Hud ya. Penyelenggaranya Markas Al-Quran ya. Bisa kontak aja Ustaz Riyad Sholihin. Baru perdana mungkin pekan depan atau insya Allah pekan depan kayaknya ya, Selasa malam. Ya alhamdulillah ternyata hampir mungkin sudah 2 tahun lebih ya. Ya wabil khusus kalangan muslimat, akhwat, ummahat ya. Yang enggak henti-hentinya ingin terus ya mempelajari Al-Qur'an ya. Betapapun semoga pandemi ini berakhir, tapi nampaknya enggak ada tanda-tanda mau berhenti ya. Amin. Masih terlanjut habis selesai surat ini ya. Jadi surat Hud ini kelanjutan setelah selesai surat Al-Kahfi. Mau lanjut surat Hud. Masya Allah ada yang surat Hud, ada yang juz 8. Sebelumnya itu ada An-Nur, ada Al-Ahzab, ada Maryam. Sudah cukup banyak surat-surat yang bisa terbahas secara tafsir di kajian Zoom ini ya.
Ya, Masya Allah, di sini sebagian pesertanya juga ada yang secara aktif ikut semuanya ya. Iya, iya. Ya, barakallahu fikunna ya yang telah ikut ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Iya, silakan bagi para partisipan yang ingin bergabung dengan kajian-kajian tersebut, nanti cari infonya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Kurniasari. Ibu Nia Kurniasari, silakan buka mic dan kamera kalau berkenan. Fadal, Bu Nia Kurniasari. Orangnya kemana? Bu Nia, silakan. Bu Nia Kurniasari, monitor. Baik, ada lainkah yang mau bertanya? Sepertinya Bu Nia tidak standby di tempat. Jika ada yang lain lagi mau bertanya, silakan. Nampaknya tidak ada. Baik, Runda. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis depan, Runda, dengan tema Al-Tadabbur berikutnya, Runda ya. Ya. Iya, ya. Baik, saya kira cukup pertemuan sore ini. Kami persilahkan Runda untuk. Ada di kolom chat, Ustadz. Oh, ada di kolom chat. Ada ya. Bentar. Pertanyaan di kolom chat sudah terjawab tadi, kajian tafsir ya. Untuk link-linknya nanti sebagian selalu kami infokan ya, diantaranya yang dari RGN itu ya, kajian tafsir RGN. Kamis pagi. Kamis pagi ya. Kalau yang lain lagi nanti kita cari info dari Ustaz Riyad. Kalau ya kedua gitu ya. Iya, Ustaz Riyad, insyaallah. Ya. Emang bagi kita yang mungkin berat untuk membaca secara langsung buku tafsir ya, Ibnu Katsir, tapi harus pula diusahakan gitu ya, pun paling tidak punya di perpustakaan kita buku kitab tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Sambil itu kita mengaji secara pasif, ngaji kuping itu karena itu cukup mengasihkan juga insya Allah. Baik, apakah punya Ustadz, itu tadi di kolom chat ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan di kolom chat itu, kata an-najmu itu kan ditafsirkannya bintang kalau kita yang sebagai orang awam. Tapi di situ pertanyaannya tadi Ustadz Abdul Aziz La'utu menyebutkannya dengan rerumputan. Kira-kira mana yang paling pas menurut pemahaman orang yang an-najmu itu adalah bintang, tapi tadi disampaikannya itu adalah rerumputan. Padahal Bunda, saya nggak bisa membaca nih, nggak tahu, nggak ada. Iya, jadi memang ya, tergantung konteks ayatnya ya. Kalau kita baca tentang kiamat, ya najm itu bintang ya. Wa idzan nujumu kadarat ya. Wa idzan nujumu tumisat ya. Secara umum nujum maksudnya bintang ya. Ya, bisa juga penikmat ada di surat Al-An'am, bahwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ya, kecuali di surat apa? Di surat Ar-Rahman ya. Di surat Ar-Rahman, karena di sini gabungnya dengan kata asyajar. Maka an-najmu adalah pohon yang tidak ada batangnya, seperti semangka, melon gitu ya. Syajar yang ada batangnya. Nah, ini kaitannya nanti dengan alat tadabbur lewat apa namanya? Fiqhul lughah ya, bahasa ya. Jadi
bahasa Arab yang lebih khusus dengan Al-Quran itulah yang akan menginfokan kepada kita. Ya, kalau di sini An-Najm ya, bukan bintang ya, begitulah ya. Sebagaimana kata Al-Kufar ya. Kata Al-Kufar khusus di Al-Hadid ya. Maka artinya bukan orang kafir, artinya petani. Ya, maka di titik ini memang betapa pentingnya tafsir ya. Walaupun terjemahan saya yakin sudah mengikuti tafsirnya. Ya. Siapa yang baca Al-Hadid di ayat 20, kamathali ghaithin a'jabal kuffar, terjemahannya sudah langsung include dengan tafsiran. Jadi tidak akan diterjemahkan sebagai perumpamaannya seperti hujan yang mengagumkan para petani, tidak akan diterjemahkan mengagumkan orang kafir. Begitu juga wan najmu wasyajaru yasjudan. Artinya dalam hal ini andai kata ikut tafsir saja, ikut terjemahan saja, terjemahannya insya Allah sudah mengikuti tafsirnya. Jadi tidak akan diterjemahkan dengan pemahaman lazimnya, tapi sudah mengikuti tafsirnya insya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, nyambung dengan pertanyaan ini, ada yang bertanya tafsir apa yang mengacu kepada Zauqul Lughah, kitab tafsir apa? Iya, sayangnya tafsirnya memang tidak terlalu banyak ya. Yang kalau induknya itu namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf. Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Ya, di balik turunan-turunan Al-Kasyaf, salah satunya juga tafsirnya Fi Dhilal ya, Fi Dhilal, karena memang penulisnya adalah seorang sastrawan, ya, adib, sehingga banyak mengungkapkan bahasa. Insya Allah kita ada bahasan khusus terkait dengan fiqhul lughah sebagai pendukung tadabbur. Iya, iya, iya. Masih bisa, Ustaz? Ya, silakan. Bolehkah kita bertadabbur dengan doa atau zikir ketika kita sedang melakukannya, Ustaz? Contohnya gimana maksudnya ya? Mungkin bertasbih, beristighfar, bertakbir, mungkin kemudian tadabbur gitu, barangkali Ustaz. Ya tentu boleh aja ya. Seperti sebagian ulama berdoanya begini. Allahumma ja'alni mimman qulta wa qawlukal haqq. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Taubah 111 112. Jadi intinya begini, ya Allah, jadikan aku seperti yang Engkau katakan, dan perkataanmu itu pasti benar, yaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Ustaz Miftah insyaallah yang pernah dulu sholat di Al-Hikmah, dulu ada Ustaz namanya Ustaz Sufyan An-Nur ya. Sufyan Nur. Yang memang lahir di Makkah dan besar di Makkah, itu kalau berdoa banyak seperti itunya, doa dengan tadabbur ya. Dan jadi bisa saja Allahumma ja'alni mimman qulta, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang Kau firmankan dan firman benar. Kemudian dia membaca qad aflahal mu'minun ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Dan ini perpaduan ya antara doa dan tadabbur ya. Terus sebaliknya, Allahumma la taj'alni mimman qulta. Ya Allah, jangan Kau jadikan aku termasuk orang yang Kau jelaskan dan penjelasan itu benar. Ya. Doanya begini, Allahumma la taj'alni mimman qulta wa qawlukal haqq wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا تجعلني ممن قلت وقولك الحق وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Ini perpaduan antara memang doa, antara doa dan tadabbur Quran itu sendiri. Ya terutama memang saat kita membaca ayat Quran itu sendiri. Ya. Misalnya lagi baca surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran, katakan ayat 16, ya. Ayatnya berbunyi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Ini memang bacaan, tapi isinya doa. Ya udah, saat sampai di situ kamu jangan sekedar merasa tilawah, kamu juga harus merasa ya, sekaligus berdoa. Bahkan ketika kita menyadari bahwa ini sebuah doa dan kita sangat butuh, tidak mustahil kita merasa nggak cukup baca 5 kali, 10 kali. Kita ingin mengulang-ulang agar kita termasuk orang yang diungkapkan oleh Allah. Karena kaitannya ayat ini terkait orang-orang yang qul hal unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Agar kita menjadi orang-orang yang punya keyakinan ya, bahwa ya betapapun manusia itu punya harta yang luar biasa banyaknya, ya, maka itu menjadi nggak ada gunanya sama sekali kalau sampai dia itu masuk neraka. Ya. Karena surga itulah yang harus dikejar oleh orang beriman dari semua harta. Puncaknya adalah ya, orang beriman itu atau orang-orang yang bertakwa itu selalu meminta tolong kepada Allah, innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian akhlak-akhlaknya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Dan begitu seterusnya insyaallah. Ada lagi Ustaz ya. Bagaimana cara menjaga hati dan meraih keberkahan waktu agar senantiasa bisa bertazkiyatun nafs dengan tadabbur? Ya, para ulama punya nasihat khusus terhadap pertanyaan ini. Ya, ungkapannya begini. Ya, boleh jadi dalam satu waktu kamu sebutlah malas tilawah, ya, malas qiyam, ya, malas siam, semua udah malas semua. Ya. Maka para ulama mengatakan, tapi satu hal yang kamu nggak boleh malas sama sekali, yaitu bertasbih. Ya. Yaitu subhanallahi wa bihamdi. Jadi boleh saja kita memang tidak dapat tazkiyatun nafas dari tilawah, dari sholat, dari siam. Ya, sebetulnya lagi futur gitu ya. Tapi nggak boleh ada futur di balik zikir subhanallahi wa bihamdi. Kalau mau ditambahkan, nggak boleh ada futur di balik kata istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak boleh ada kata futur di balik bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau 3 hal ini masih terus di mulut kita, ya, insya Allah kita akan aman. Insya Allah kita terus tazkiyatun nafas
dan tidak mustahil menghasilkan semangat-semangat aslinya, ya, semangat tilawah, semangat siam, semangat dakwah, semangat qiyam dan lain sebagainya, insyaallah. Baik, Runda, terakhir boleh Ustaz? Ya, bagaimana ini pertanyaan, ayat-ayat apa yang sebaiknya ditadaburi saat ada keluarga dekat wafat gitu, Runda, untuk meningkatkan menguatkan keimanan? Ya, sungguhnya secara umum ya itu bisa dilakukan ya. Kalau mau disebut secara khusus, apa yang difirmankan oleh Allah dari ayat 150 surat Al-Baqarah ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya. Jadi saya 151 sampai 158 itu memang ayat-ayat ya. Ayat menyabarkan diri ya. Ya memang sebagian ulama ada istilah-istilah wirid ya. Ada istilahnya wirdul muraqabah ya. Ayat-ayat agar bisa menghasilkan kita terus diawasi oleh Allah. Ada wirdus sabr, berarti kita harus ya banyak ya membaca ayat-ayat tentang kesabaran ya. Ayat ya musibah ya. Ayat sedang dalam ujian ya bil khusus surat Maryam ya. Surat Maryam itu ayat-ayat tentang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kurunda, barakallahu fiik. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin live. Baik, partisipan rahimakumullah. Demikianlah kajian sekolah tadabbur yang ke-6 ini. Sudah sama-sama kita simak, semoga Izin live ya Ustadz. Mangga, semoga memberi manfaat yang banyak. Mohon maaf ini sampai ujung terakhir ini link absen belum bisa disampaikan karena saya ganti laptop, ini agak nge-lag tadi dibuat bikin link absen. Jadi mau nanti insya Allah nanti disampaikan di grup ya, grup sekolah tadabbur untuk link kajian hari ini. Baik, kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak.